Setiap orang punya cerita. Tiap cerita punya pemiliknya. Kali ini, gue berniat membagikan cerita gue yang mungkin saja bisa sama dengan apa yang kalian alami, atau mungkin bisa jadi pengalaman baru yang kalian dengar. Gue Laut Dalam, dan selamat datang di Deep Water Podcast. Selamat datang di Deep Water Podcast episode kedua bareng gue Laut Dalam. Dan terima kasih sudah mendengar podcast ini untuk nemenin kamu-kamu semuanya yang mungkin juga lagi pada boring atau lagi seneng aja gitu karena cintanya diterima atau akhirnya ditembak. Dan yang bikin lebih seneng lagi karena ini adalah kali pertama kamu gitu. Ya, semua orang yang mengenal cinta pasti pernah punya cerita tentang cinta pertamanya. Anyway, durasi paling lama kalian menjalani hubungan dalam percintaan berapa lama sih? Apalagi di cinta pertama gitu. Yang gue denger sih ada yang lama, ada yang cepet. Kalau gue sudahlah. So, biarkan gue memulai podcast ini dengan obrolan seputar cinta pertama. Semua bermula ketika gue beranjak dari SMP ke SMA. Dari zaman SMP gue bahkan gak memikirkan untuk bisa mempunyai pasangan. Sampai dimana gue masuk SMA dan gue kenal satu cewek. Anyway, gue masuk SMK ya, bukan SMA. Dan jurusan gue itu musik. Dan gue kenal satu cewek. Dia kakak kelas gue sih sebenarnya. Kita cuma beda setahun. Dan yang bikin gue suka, yang bikin gue tertarik, yang bikin gue teralihkan pandangan gue hanya untuk dia itu karena dia bisa semua alat musik, men. Cewek, suaranya bagus, jago banget main gitar, bisa main bass, bisa main piano, dan yang bikin gue kesemsem sama dia karena dia juga bisa main drum. Bukan cuman bisa sih, tapi jago. Tapi bisa banget lah. Di situ kali pertama gue ngeliatin dia dan ya biasalah kalau adik-adik kelas yang baru masuk, yang baru naik kelas 1 dan pasti kenalan sama kakak kelasnya. Dan kebetulan dia juga jurusan musik ya. Di situ awalnya sih gue masih yang oke, dia kakak kelas gue gitu, gue bisa apa men gitu. Dan nggak tahu kenapa bisa gue suka sama kakak kelas di saat teman-teman sebaya gue tuh incerannya tuh ya seumuran mereka gitu. Dan ya kelas 1 juga gitu. Gue langsung ngincer kelas 2 men. Gak tahu, mungkin karena ya aspek-aspek yang tadi gue udah bilang gitu kan. So, singkat cerita, kita mulai akrab karena dia orangnya juga welcome aja sih sebenarnya. Walaupun wajahnya dia itu rada-rada tidak welcome ya. Tapi orangnya asik sih kalau diajak ngobrol. Dan dia juga welcome sama adik-adik kelas gitu ya, sama teman-teman sekelas gue gitu kan. Kita sering banget main musik bareng, kita sering banget ngeband gitu-gitu. Dan akhirnya gue dapat kontaknya dia. Gue lupa gitu gue dapat kontak dari mana. Tapi ya gitulah. Zaman di SMA gue tuh masih SMS men. Gak ada tuh yang BBM-an WhatsApp-WhatsAppan gak ada.
Dan masih zaman SMS berantai juga. Jadi kayak satu pesan dikirim ke semua orang. Jatuh-jatuhnya tuh kayak status gitu. Dan disitulah kita bermula kenalan-kenalan dan saling sapa. Sampai dimana obrolan kita tuh udah mulai lebih intens gitu. Kayak sehari pasti ada aja gitu SMS-an. Dan berujung ke gue memberanikan diri untuk nembak dia. Itu satu hal yang aneh sih menurut gue. Kayak apa sih ini? Awkward banget. Karena kali pertama gue tembak cewek ya. Ya gitu, gue nembak dia di kelas waktu itu lagi sendiri. Dan gue memanfaatkan momen itu untuk ngutarain perasaannya dia. Yang ya gue juga udah menyingkirkan pemikiran gue kalau dia tuh kakak kelas gue gitu kan. Biar gue nggak minder, biar gue nggak sungkan gitu. So ya, gue utarain tapi nggak langsung dijawab sih sama dia. Ya tipikal cewek-cewek tai zaman sekarang lah. Gue butuh waktu. Ya gitulah. Akhirnya beberapa hari kemudian dia menjawabnya lewat pesan. Gila sih itu. Gue nembak dia di depan, dia jawab gue di pesan. But ya, kita jadian. Hari pertama belum ada yang tahu sih. Tapi kita gelagatnya udah kelihatan banget. Hari kedua udah ketahuan sama anak-anak. Anak-anak udah mulai cie-ciein tuh. Dan kayaknya gue orang pertama di angkatan gue yang pacaran sama kakak kelas. Ya, hari pertama, hari kedua kita baik-baik aja sih, biasa-biasa aja. Hari ketiga itu juga masih main-main musik bersama gitu kan. Sampai dimana gue inget banget hari kelima kita jadian itu. Hari keempat kita jadian itu kita libur. Gue nggak tahu itu hari Minggu kalau nggak salah. Hari keempat kita jadian itu hari Minggu dan karena libur dia ngajakin gue kenalan sama teman-temannya dia, which is good gitu. Maksud gue ya berarti dia serius gitu kan. Dia serius banget dong sampai mau kenalin gue ini yang adik kelasnya dia untuk kenalan sama teman-temannya dia yang dimana umurnya juga ya lebih tua gitu. Dan apalah daya gue gitu kan. But ya gue ikut, kita jalan. Dan perjalanannya waktu itu jauh sih, karena tempat nongkrongnya mereka itu lumayan jauh dari perkotaan. Jadi ya kita memakan waktu yang cukup lama sampai ke tempat tujuan. But ya di situ gue awkward banget karena teman-temannya dia tuh asik-asik sih. Sebenarnya teman-temannya dia asik-asik. Asik dalam artian mereka jadi dia ini teman-temannya dia itu punya grup vokal gitu deh. Dan zaman gue itu grup vokalnya tuh cukup ada nama sih sebenarnya, karena orang-orangnya juga orang-orang yang sudah sering banget manggung di acara-acara gitu kan. Jadi gue yang minder sendiri gitu, gue yang kikuk sendiri, mereka yang asik-asikan sendiri gitu kan. Gue nggak asik banget sih waktu itu karena gue nggak tahu mau ngapa-ngapain dan gue tipikal orang yang pendiam banget kalau sama orang baru. Di situ gue nggak kenal siapapun, gue cuman kenal dia dan dia juga asik sama teman-temannya. So gue awkward banget sih waktu itu, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya kita pulang, gue yang pulang duluan sih karena udah larut banget dan dia katanya mau tidur di situ. So men, gue masih kelas 1 gitu, pulang malam. Jam 10 aja udah disuruh pulang gitu kan. Dan gue pulang sih karena memang tempatnya udah jauh banget sama tempat tinggal gue. So ya gue memilih untuk pulang. Akhirnya gue pulang ya. Dan keesokan harinya dia
gak ngirim pesan, gak apa gitu. Pokoknya gak kayak biasanya sih sebenarnya. Gue juga bingung kenapa dia diam-diam aja gitu kan. Gue sempat beberapa kali SMS atau telepon dia tapi nggak direspon. Ya gimana men, gue tuh ya gitu, gue tuh masih pertama kali pacaran. Gue nggak tahu cara-cara pacaran kayak apa. Dan gue nggak tahu juga gitu, maksudnya harus seperti apa, harus ngapain kalau misalnya nggak ada kabar dari pasangan gitu. Gue nggak tahu gitu, apakah harus cuek-cuek aja, apakah harus biasa-biasa aja, atau khawatir gitu kan. Gue nggak tahu men, pertama kali pacaran dan itu pun sama kakak kelas gitu kan. Jadi ya rada-rada bingung gitu. Sampai di malam hari, di hari yang sama, dia memberikan pesan yang sekiranya bikin gua hancur. Pesan itu berisikan kata putus. Dan gue pun gak tahu mau jawab apa. Asli gue hancur banget sih men. Karena ini cinta pertama gue dan gue berharap lebih. Gue punya ekspektasi tinggi, tapi ya ekspektasi selalu gak sama dengan realita kan. So dia SMS minta putus dan gue menolak. Ya gue nolak karena itu cinta pertama gue. Gue memberanikan diri untuk menembak dia di depan dia. Itu kali pertama gue memberanikan diri. Gue seberani itu sama orang yang gue nggak kenal awalnya. Dan kita SMS panjang waktu itu. Itu kali pertama gue juga dapet alasan tai, kayak gue udah nganggep lu sebagai adik gue. Ngomong kosong sih. Gue sehancur itu sih. Itu kali pertama gue nangis karena cewek. Gue nangis-nangisnya di kamar sendirian sama handphone. Gue what the fuck. Gue gak tahu juga gitu harus mau ngapain, harus bilang seperti apa, harus dengan cara apa untuk bisa bertahan gitu kan. Dia tetap kekeh untuk putus dan dia minta putus dan akhirnya putus. Tapi yang lebih tainya, yang lebih bikin hancur, yang lebih bikin sakit, setelah putus, beberapa jam kemudian dia kirim pesan berantai ke semua anak-anak. Isinya lirik lagu Vidi Aldiano yang judulnya Status Palsu, yang mengisyaratkan hubungan gue sama dia itu adalah status palsu belaka. Biar dikiranya sama teman-temannya dia itu punya pasangan dan gak jomblo. Dan gue adalah korban. Gue yang notabene baru pertama kali mengutarakan perasaan, baru pertama kali pacaran, dijadikan korban sama dia sebagai status palsu. Keesokan harinya gue berasa kayak gak mau sekolah sih sebenarnya. Karena gue udah tahu, satu kelas pasti tahu, satu jurusan musik pasti udah tahu kalau dia cuman jadiin gue status palsu. Ya dia kirim pesan berantai itu ke semua jurusan, ke semua kelas, ke semua jurusan musik. Dan gue bisa apa gitu. Gue malu banget sih waktu itu. Nyampe di sekolah gue cuma diem. Teman-teman gue udah yang kayak cie-cie cuma jadi status palsu doang. Gue tega banget nih orang. Dan dia juga yang biasa-biasa aja gitu. Di situ gue udah mulai gak percaya diri lagi sih. Karena itu kali pertama gue merasakan cinta
Dan kali pertama gue ngerasakan putus dan hancur-hancurnya dalam waktu singkat. Jadian cuma 5 hari men. Bisa apa gue? Gak bisa apa-apa. Ya, itulah. Tapi sering berjalannya waktu, gue naik kelas dan dia naik kelas jadi kelas 3 dan gue kelas 2. Dia sempat ngajak gue balikan sih. Tapi karena sakit yang dia kasih masih membekas, gue nolak. Dan langsung hapus nomor teleponnya sih. Karena kayak apa sih nih orang kayak nggak tahu aja apa yang dia bikin ke gue. Kayak nggak merasa salah gitu apa yang dia bikin ke gue gitu kan. Setelah yang semua dia bikin, setelah semua yang dia lakukan, bisa-bisanya dia balik, bisa-bisanya dia nongol terus minta balikan. Kayak nggak pernah buat salah. Ya I know semua orang pasti berbuat salah, tapi dia juga nggak merasa bersalah kok. Nggak pernah minta maaf, nggak pernah. So ya, semua itu berlalu sampai sekarang. Dan yang gue tahu dia udah nikah lama sih. Setelah lulus sekolah itu katanya dia langsung nikah sih. Dan waktu gue udah lulus dan udah kerja juga, dia pernah nge-tag foto anaknya ke gue doang. Gue nggak tahu maksudnya dia apa. But ya, dia udah punya anaknya udah gede juga sih, udah sekolah, mungkin udah sekolah sih. So ya, itulah cerita cinta pertama gue. Yang sebenarnya gue malas sih ceritain. Karena gue gak punya cerita cinta pertama yang indah seperti orang-orang lain. So ya, semoga terhibur. Dan mungkin juga ngewakilin perasaan-perasaan kalian semuanya yang punya cerita cinta pertama yang pahit dan singkat. Anyway, segitu aja dulu untuk podcast kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Laut Dalam, I'm standing out.